Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kondisi politik bangsa Indonesia setelah Hasto Kristianto ditahan oleh KPK, menurut mereka sedang tidak baik-baik saja, akan tetapi kita menganggap bahwa politik di Indonesia ini sedang baik-baik saja, dan bahkan KPK selaku lembaga hukum yang menangani tindak kasus korupsi itu betul-betul melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum yang sangat profesional dan objektif dalam melihat sesuatu masalah. Mereka kader-kader Partai Banteng, khususnya Ibu Ketua Umum, selalu optimis bahwa Hasto Kristianto yang notabene sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan tidak akan pernah ditahan, sehingga sampai hari ini Harun Masiku masih tidak diketahui keberadaannya di mana. Nah, pertanyaannya, siapa sebenarnya sosok Harun Masiku ini sampai-sampai PDIP dan Megawati rela menumbalkan Hasto Kristianto yang notabene sebagai Sekjen DPP Partai PDI Perjuangan. Dan video selanjutnya kita akan menyimak bagaimana kemudian kejahatan-kejahatan seorang Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dibongkar oleh salah seorang netizen, dan saya meyakini bahwa dalam waktu dekat Ibu Megawati pasti akan menyusul Hasto Kristianto menjadi tahanan KPK. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut. Ini jawaban kenapa Harun Masiku begitu istimewa, sehingga Sekjen PDIP Hasto turun tangan membantu Harun Masiku. Kenapa Hasto ini begitu baik kepada Harun Masiku? Padahal Harun Masiku ini kan bukan kader tulennya PDIP, kan Demokrat kalau gua nggak salah, jadi Demokrat. Tiba-tiba Hasto yang biasanya nih kalau di partai kan praktik lazimnya kalau PAW itu justru nyetor ke atas gitu kan. Bahkan kalau misalkan mau dapat rekomendasi pilkada nyetornya ke atas, ke pengurus partai. Ini orang baru di partai, tidak terkenal track recordnya segala macam, tapi dalam BAP kan ada duit dari Hasto kalau gue nggak salah ya, sekitar 400 juta. Sebetulnya siapa nih Harun Masiku? Ya, jadi kami juga sempat bertanya-tanya apa istimewanya Harun Masiku sampai Sekjen turun tangan bantuin dia gitu kan. Dan memang benar dia, Harun Masiku itu baru 2 tahun bergabung ke PDIP. Tadinya caleg Demokrat yang gagal gitu kan. Di Dapil Sulawesi, asalnya dia kan Sulawesi. Nah, kemudian oleh PDIP dia dikasih Dapil Sumsel 1. Di Sumsel 1 itu sebenarnya ada adiknya Taufik Kemas. Berarti iparnya Ibu Mega, Nazarudin Kemas. Dia meninggal 3 minggu sebelum coblosan gitu kan. Nah, akhirnya setelah coblosan itu yang dapat posisi pertama adalah Rizky Aprilia. Dan dia tuh memang kader PDIP ya, kader organik. Cuma dia kok mau didongkel oleh Sekjen gitu, dengan mendorong Harun Masiku yang saat itu perolehan suaranya di posisi kelima. Ini jauh sekali. Jauh ya, kelima justru ya. Nah, di situ akhirnya kami mendengar info dari sumber kami. Ada 2 sumber kami yang bercerita bahwa sebenarnya Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa gitu. dia? Siapakah petinggi MA ketika itu? Nah, teman-teman mungkin bisa telusuri sendiri. Umum. Google, ketahuan siapanya. Nah, di situ PDIP atau Hasto berharap ada kasus itu onslah gitu. Onslah itu apa artinya? Onslah itu putusan lepas. Okay. Jadi, nah ketika kasus itu putusan lepas, akhirnya kan tidak akan merembet kemana-mana gitu. Dan memang di KPK akhirnya 2024 itu meng-SP2, menghentikan penyidikan perkara 2 kasus terkait yang sudah onslah pada saat itu. Ini maksud tuh kasus BLBI itu? Benar sekali. Wow. Karena itu kan nyerempet-nyerempet ke Ibu Ketua Umum kan. Karena BLBI itu kan dapat bantuannya di eranya Megawati Soekarno Putri kan. Jadi ada siapa namanya tersangkanya tuh itu Syafruddin Temenggung. Sudah lepas. Siapa ada beberapa kan. Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim baru SP3 2024 ini. Bau busuk di Pulau Reklamasi. Desas-desus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menerima uang 10 triliun rupiah mulai tampak titik terangnya.
Seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang diketemui informan indonesiapolicy.com menyatakan info tersebut valid. Ceritanya, pulau hasil reklamasi Pulau G sudah dijual ke Hong Kong dari kepulauan yang sudah diserahkan Inggris ke Republik Rakyat Cina RRC. Pengusaha Pulau G, Agung Podomoro Land atau PT Wisesa yang dimiliki Sugianto Kesuma alias Aguan diperoleh dana segar sekitar 40 triliun rupiah. Duren, roti-roti. Menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK karena kasus suap kepada Komisioner KPU, PDIP menyampaikan sikap politik melalui perintah Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri kepada kader partai yang terpilih menjadi kepala daerah untuk tidak mengikuti kegiatan retreat di Magelang yang merupakan program yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat melantik para kepala daerah terpilih itu, Presiden Prabowo mengungkapkan agar para kepala daerah mengikuti program retreat di Magelang sebagai pembekalan awal sebelum menjalankan tugas memimpin daerah masing-masing. Presiden Prabowo juga menyampaikan kalau ada yang ragu-ragu lebih baik mundur. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga pernah menyampaikan instruksi kepada kader yang terpilih sebagai kepala daerah, khususnya Pramono Anung dan Rano Karno, yang terpilih sebagai Gubernur Jakarta agar mengikuti arahan Presiden Prabowo. Artinya, sang Ketua Umum PDI Perjuangan kala itu mengisyaratkan dukungannya kepada pemerintahan dan kepemimpinan Prabowo Subianto. Tapi duren, roti, bien, saiki. Sebuah ungkapan Jawa yang artinya kemarin ya kemarin, sekarang ya sekarang. Jadi kalau kemarin Megawati menginstruksikan kepada kadernya untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo, maka sekarang mereka diinstruksikan untuk tidak mengikuti arahan Presiden. Berhenti ikut program retreat di Magelang. Dan semua itu terjadi karena apa yang saat ini sedang menimpa Sekjen PDI Perjuangan. Hasto Kristianto akhirnya resmi ditahan KPK atas tuduhan suap kepada Komisioner KPU dan menyebabkan kaburnya Harun Masiku buronan dalam kasus yang sama. Hasto ditetapkan tersangka lalu menggugat melalui pra-peradilan, tapi gugatan pra-peradilannya ditolak majelis hakim dan akhirnya Hasto sah sebagai tersangka dan ditahan KPK. Dan rangkaian peristiwa ini di dalam surat instruksi resmi Ketua Umum PDI Perjuangan disebut sebagai kriminalisasi hukum. Nah, sekarang tinggal kita tunggu konsekuensi ucapan dua tokoh nasional kita ini. Pak Presiden Prabowo bilang kalau ragu-ragu silahkan mundur. Megawati bilang pada kadernya berhenti dan menunggu instruksi selanjutnya. Akankah para kader PDI Perjuangan akan mundur sebagai kepala daerah terpilih setelah proses pilkada yang panjang, mahal dan melelahkan itu? Sayang ya. Padahal Masinton Pasaribu yang menjuluki Wapres Gibran Raka Buming Raka dengan sebutan Samsul dan Blimbing Sayur akhirnya sukses jadi bupati dan diselamati oleh si Blimbing Sayur sendiri secara langsung. Sayang kan kalau mundur. Sayang juga ya, Pak Pramono sukses jadi gubernur Jakarta dan anaknya juga sukses jadi bupati Kediri. Sayang kan kalau mundur. Bukankah jauh lebih baik kalau PDI Perjuangan merelakan sekjennya menjalani proses hukum sebagai sebuah sikap bertanggung jawab yang malah akan memberikan sentimen positif dan tidak terus-menerus menuduh ini semua sebagai politisasi hukum? Atau Pak Sekjen ini terlalu penting arti dan prestasinya buat partai? Sehingga kalau beliau dijatuhi hukuman, maka partai layak untuk melakukan kamikase, menghancurkan citranya di depan rakyat Indonesia. Itu semua adalah pilihan.
Dan saat ini yang berkuasa memilih apa yang terbaik bagi PDI Perjuangan adalah sang ketua umumnya Megawati Soekarno Putri yang usianya hampir sebaya dengan Indonesia, 78 tahun. Jadi duren-duren, roti-roti, biyen-biyen, saiki-saiki. Kemarin mendukung, sekarang berhenti. Dan sepertinya sebentar lagi akan ada serangan baru pada Jokowi yang sampai saat ini masih mereka percaya sebagai dalang yang membuat hukum dikriminalisasi. Entah sampai kapan, dikit-dikit salah Jokowi, dikit-dikit salah Jokowi. Semoga bermanfaat. Rahayu. Megawati Soekarno Putri untuk tidak mengikuti retret imbas ditangkapnya Sekjen Hasto. Dulur, ini salah satu partai, yakni PDIP, itu ketua umumnya menginstruksikan kepada kader-kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur atau wakilnya, itu diinstruksikan untuk tidak mengikuti atau menunda kegiatan retret di Magelang, di Akmil Magelang, di mana kegiatan itu penyelenggaranya adalah pemerintah. Nah, kita tinggal tunggu dan lihat. Jadi wait and see apa yang terjadi. Para kader-kader PDIP itu mengikuti instruksi ketua umumnya atau tetap berjalan bersama pemerintah. Sebenarnya ini bagi yang bersangkutan itu serba dilema. Nek mengikuti instruksi partai itu akan berhadapan dengan pemerintah dan rakyat pemilihnya khususnya. Tapi nek mengikuti pemerintah akan berhadapan dengan ketua umum partai. Beliau sedang diuji. Ini urusan intern beliau. Cuman saya khususnya saya berpendapat bahwa jika para kepala daerah itu tetap mengikuti instruksi partainya, 2029 wis sama sekali gak tak senggol PDIP dan kader-kadernya. Kenapa? Artinya dia tidak mementingkan kepentingan rakyat lagi. Tetap tegak lurus, loyal kepada, kayak loyal sih perlu, kepada partai sebagai petugas partai betul, bukan petugasnya rakyat. Iki je urusannya ini. Artinya nanti di dalam perjalanannya memimpin daerahnya pasti akan mementingkan partainya atau kepentingan yang lainnya. Yang jelas bukan kepentingan rakyat khususnya para pemilihnya. Itu sudah pasti, sudah jelas. Kelihatan dari sini. Itu. Tapi nek gak mengikuti ketua umumnya ya berhadapan dengan pemerintah. Dilematis ya. Padahal ini akibat dari ditahannya si Sekjen Hasto Kristianto. Loh, kasusnya Hasto Kristianto ini yang melakukan Hasto sendiri, sing oleh duit Hasto sendiri, partai dan ketua umumnya mungkin tentunya. Tapi yang merasakan kader-kader yang lainnya kena imbasnya. Seharusnya yang bertanggung jawab aneh tetap sih partai opo, aneh gitu loh. Sebagai penghormatan, menghormati. Ya menghormati tapi yang jangan mementingkan menghilangkan kepercayaan rakyat. Iki wis dadi tek rakyat loh Bu Mega, Pak kadermu sing wis terpilih itu. Tidak semata-mata milik partai. Sekarang sudah berbeda, mewakili kepentingan rakyat bukan kepentingan partai. Wong sing oleh duit Hasto mungkin juga jenengan, tapi imbasnya kabeh, kasihan. Mereka nyalon dodol tegalan lore omah, ya kebonan sawah sing lore dalan, sapi sak kandang. Entah akeh durung balik wis dihadapkan permasalahan yang serba dilema. Repot toh. Makane golek partai sing Halo Bu Mega, jenengan sehat Bu? Jenengan sehat? Iki maksudnya sehat? Jenengan sehat.
instruksi-instruksi yang aneh gitu loh. Karena kalau sudah dilantik itu menjadi milik rakyat, bapak rakyat wisan di daerah pemilihannya. Masuk aku sing belajar kira. Sor sawu, bakul kembang, tutup bakul melon. Ini gosip politik ya. Bagi yang percaya boleh, yang tidak percaya boleh. Saya mendapatkan informasi ini dari seorang rekan, ya, dan ini saya anggap adalah gosip politik. Apa itu? Jadi ketika Pak Prabowo sudah mendeklar bahwa persahabatan beliau dengan Pak Jokowi itu adalah persahabatan yang abadi, kemudian mendeklar 2029 dari Gerindra untuk kembali naik gitu ya, maju gitu. Nah, ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan para lawan-lawan politik Pak Jokowi, Pak Prabowo mengambil langkah kedua. Langkah pertamanya pernah waktu itu saya jelaskan. Langkah pertamanya adalah bagaimana mereka melakukan operasi memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, karena declare itu jelas, clear, sehingga mereka akhirnya menghadapi tembok nih. Cara yang pertama, melakukan cara kedua. Nah, cara kedua mulailah mereka melakukan dengan cara aksi, turun ke jalan. Nah, fenomena kemarin mahasiswa BEM turun adalah salah satu langkah-langkah caturnya mereka dalam menggoyang atau tes on the water ya, kekuatan Pak Prabowo gitu. Nah, dalam gosipnya ya PDIP terlibat nggak? Jadi yang saya dapatkan informasi dari sahabat atau rekan, PDIP lah yang menjadi motornya. Ya, itu terindikasi dari beberapa perangkat-perangkat yang digunakan, mobil korlap ya sama-sama ya, itu mirip ketika aksi mahasiswa BEM dengan yang dilakukan di KPK, dan pola yang sama yang dilakukan sama seperti waktu di zaman SBY ya. Lalu apa yang ditangkap oleh kubu Pak Prabowo melihat ini? Ya, Pak Prabowo sih tenang-tenang aja, karena apa yang dikatakan Pak Jokowi itu memang benar. Saat ini presiden yang paling kuat dukungannya adalah Pak Prabowo. Saya tidak melihat dari dukungan-dukungan partai. Yang saya lihat indikatornya adalah dukungan dari TNI. Ketika TNI satu. Dalam sejarahnya, ya selama Presiden Soeharto turun, baru kali ini TNI satu. Ya, coba lihat. Ya, Luhut kemana, ya, terus Wiranto kemana, kemudian Hendro Priyono kemana, tokoh-tokoh TNI itu menyatu mendukung Pak Prabowo. Itu saja udah solid dan sulit rasanya untuk menggoyang Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo sekarang melihat apa? Big picture yang dia lihat, oh ini loh, dia lihat gitu ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.